Selanjutnya kita akan mempelajari subtopik berikutnya, yaitu tentang leukosit. Kita belajar bagaimana molekul adesi dapat membantu diapedesis dari leukosit. Pertama, setelah leukosit menerima rangsangan karena adanya kerusakan jaringan, leukosit akan melakukan rolling dengan bantuan selektin, yaitu L-selektin. Kemudian aktivasi dan dibantu oleh kemokin dan melakukan adesi. Adesi yaitu penempelan leukosit kepada sel endotel. Di sini sel endotel dari pembuluh darah dibantu oleh integrin, protein integrin. Selanjutnya, setelah menempel, maka leukosit akan melakukan diapedesis, yaitu keluarnya leukosit dari pembuluh darah keluar menuju ke jaringan yang mengalami infeksi inflamasi. Ini dibantu oleh kemokin. Molekul selektin merupakan adresin bivaskuler. Jadi ketika ada naif T sel itu sel T yang belum bertemu dengan antigen, jadi masih disebut sebagai naif T sel. Memiliki L-selektin akan berinteraksi dengan CD34 dari sel endotel. Pada permukaan mukosa sel endotel, naif T sel dapat berinteraksi juga melalui selektinnya. Integrin ini penting untuk adesi dari leukosit T, penempelan dari leukosit T. Seluruh sel leukosit memiliki integrin molekul yang penting untuk adesi, untuk menempel dengan apa? Dengan ICAM1 yang dimiliki bisa oleh sel APC. Dengan penempelan ini maka terjadi komunikasi antar sel T dengan APC-nya. Bisa juga naif sel berinteraksi dengan sel mukosa endotelium, dan efektor T sel yang aktif juga dapat akhirnya terjadi aktivasi sel T dan sel endoteliumnya. Ini migrasi leukosit. Dari migrasi leukosit dari tubus limfe ya menuju ke area yang mengalami inflamasi. Bisa diperhatikan banyak molekul adesi, ada molekul protein di permukaan sel endotel ya, yang membantu proses penempelan leukosit. Ada penangkapan dari glucan-1 terhadap L-selektin, kemudian pemantapan adesi sehingga leukosit melakukan rolling. Setelah rolling, akhirnya bisa melakukan diapedesis, yaitu keluarnya leukosit. Tentang monosit, bahwa monosit merupakan sel dari immunity respon. Dia tidak mengenali memori, tidak membentuk memori, bekerja saat terjadi paparan pertama terhadap
toksin, virus, ya, ataupun mikroba. Monosit setelah dia memfagosit bakteri ataupun mikroba, maka akan terjadi fusi antara lisosom dengan fagosom membentuk fagolisosom yang akhirnya akan mengingesti bakteri yang telah difagosit. Monosit ini akan menuju bagian yang terinfeksi atau jaringan yang cedera. Sama seperti neutrofil, dia akan berinteraksi dengan protein-protein yang ada di permukaan sel endotel dengan selektinnya molekul adesinya, ya. Dia akan terangsang untuk melakukan migrasi dari plasma menuju jaringan dari kemokin. Selanjutnya, sel monosit akan bermigrasi ke sekitar jaringan. Diferensiasi monosit ini bertanggung jawab juga terhadap respon inflamasi di area yang mengalami infeksi. Berikutnya ada E-selektin sebagai molekul adesi untuk rolling. Tadi kita sudah bahas apa peranan E-selektin, yaitu molekul adesi untuk rolling. Jadi kan itu di dalam aliran darah, plasma darah terpompa terus menuju ke lumen sebelahnya, karena itu seperti aliran sungai lah, ibaratnya seperti itu. Butuh penghambat yang bisa menangkap baik itu monosit, itu neutrofil, ya, sehingga setelah ada molekul-molekul yang menghambat, dia akan rolling. Ya, dia akan menggelinding. Setelah dia mantap baru melakukan diapedesis. Ini migrasi neutrofil, ya, setelah dia berinteraksi dengan L-selektin, kemudian dimantapkan lagi dengan ICAM1, maka bisa melakukan diapedesis dan berespon terhadap toksin atau bakteri atau mikroba yang berada di luar plasma, luar pembuluh darah. Migrasi leukosit ini tadi di awal ada pengikatan ICAM1, jadi dengan begitu akan terjadi ikatan yang erat, ya, sebelum dia melakukan diapedesis, sehingga dia tidak menggelinding lagi, tidak melakukan rolling lagi. Setelah mantap baru melakukan diapedesis. Mari kita cermati bagaimana migrasi sel T ke usus halus sama menggunakan integrin dan kemokin. Jadi sel T ditransfer dari pembuluh darah kapiler yang berada di sekitar sel epitelium, di intestinal, di sel usus halus. Maka sel T membutuhkan MEDCAM1 dan kemokin. Kemokinnya adalah CCL25 untuk membantunya migrasi keluar ke sekitar sel endotelium. Demikian juga sel T di kulit menggunakan integrin dan kemokin. Kalau tadi kita bahas sel T berada di sekitar mukosa usus halus, kita sekarang bahas bagaimana migrasi sel T di kulit. Di dalam dermis banyak pembuluh darah. Nah, di dalam kapiler tersebut ada sel T yang sedang berpatroli. Sel T ini akan mengikat E-selektin, ya, dan
BCL17 yang ada di sekitar kapiler. Akhirnya, sel T dapat bermigrasi bersedia di dermis. Bagaimana aktivasi sel B di spleen? Nah, struktur dari spleen ada bagian luar, kemudian ada marginal zone, ada folikel banyak berisi T-cell zone, dan di luarnya ada B-cell zone. Sebelum aktivasi sel B yang istirahat, resting B cell, dia akan berada di dalam folikel. Aktivasi dari sel B akan menginduksi merangsang CCR7 dan EB12, sedangkan sel T akan menginduksi CXCR5, dan kedua sel ini akan bermigrasi ke folikular atau region interfolikular. Keduanya akan keluar dari folikel. Setelah aktivasi, maka sel B akan bermigrasi, dia akan berkembang berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan mengeluarkan antibodinya. Sedangkan sel T akan menginduksi BCL6 dan menjadi T helper. Sel beta ini akan berjalan bersirkulasi di seluruh nodus limfe melalui pembuluh darah dan akan keluar melalui afferent, nodus afferent dari pembuluh limfa. Sel B yang berproliferasi akan menjadi sel plasma, akan melakukan migrasi dari folikel primer menuju ke folikel germinal. Bisa diperhatikan tadi dari folikel primer menuju ke bagian germinal center. Selanjutnya, sel plasma akan migrasi dari nodular cord keluar melalui pembuluh limfe afferent. Akhirnya, sel plasma bisa migrasi juga ke sumsum tulang. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya tentang tipe-tipe antigen, tentang sel leukosit, dan sel beta sel T. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Kita akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.